Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada video kali ini kita akan mempresentasikan pemodelan sistem kendali berorder 2. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Hengkiri Manurung Putra Nevo. Kelompok ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Cucu Sohyudin, Rival Rojab, Misbahun Romdoni, Anton Setiawan, dan juga saya sendiri, Hengkiri Manurung Putra Nevo. Baik, pada materi yang pertama yaitu fungsi alih dan diagram blok yang akan dipresentasikan oleh Rival Rojab. Kepada Rival Rojab dipersilakan. Terima kasih kepada Hengki. Mohon maaf sebelumnya saya on cam gitu dikarenakan memang jaringan di daerah saya gitu agak jelek. Nah, mengenai percobaan ini pada yang fungsi alih dan diagram blok, kita menganalisis eh, bahwa fungsi alih adalah suatu output variabel dibagi dengan suatu input variabel, yaitu variabel Y dibagi dengan variabel X. Dengan semua kondisi awalnya 0, fungsi alih juga dapat dikatakan sebagai perbandingan kendali, yakni perbandingan antara keluaran atau suatu sistem pengendalian terhadap masuknya. Nah, kita di sini memasukkan kode program, yaitu dengan num-nya itu 1 dan 4, terus den-nya itu 7, 8, dan 9, terus SYSL-nya itu adalah TF 6 dengan den, terus TF 0. Terus dihasilkanlah hasilnya yaitu yang jadi transfer function, yaitu 14 dibagi 7S akar 2 ditambah 8S ditambah 9. Setelah itu di aplikasi MATLAB itu kan ada tuh grafik yang dimana dalam kondisi awalnya itu dinyatakan time second-nya itu 0, waktunya itu 0 dalam satuan second, terus amplitude-nya juga 0, dimana itu adalah kondisi awal. Lalu kita menuju ke kondisi puncak, dimana kondisi puncak ini waktunya itu 2,64 dengan amplitude 0,515. Ini adalah merupakan titik puncak. Dan di akhir ditandai dengan titik stabil, yaitu dengan time second 9,92 dengan amplitude 0,446. Nah, setelah mengetahui fungsi alih ini, kita lanjut ke diagram blok. Dan di mana diagram blok ini adalah salah satu bentuk diagram proses untuk sistem yang terspesialisasi di dalam aktivitas rekayasa, yaitu bentuk diagram tersusun dalam sudut pandang high level atau tidak menjauhkan bagian yang terlalu detail pada sistem. Pada percobaan untuk mencari diagram blok dapat dilakukan pada aplikasi MATLAB. Kemudian menggunakan fitur MATLAB yaitu Simulink. Simulink ini merupakan bagian dari software MATLAB yang dapat digunakan sebagai sarana pemodelan, simulasi dan analisis dari sistem dinamik dengan menggunakan antarmuka grafis. Nah, yang seperti yang kita ketahui untuk mencari diagram blok ini menggunakan aplikasi MATLAB dengan memanfaatkan fitur Simulink, yang dimana ini merupakan sistem yang menggunakan sistem dinamik dengan menggunakan antarmuka grafis. Dan langkah-langkah penggunaan Simulink ini yaitu untuk mengetahui penggunaan Simulink, program MATLAB dijalankan atau di-run terlebih dahulu sebelum muncul from pada command window. Kemudian tekan icon Simulink pada toolbar MATLAB. Terus setelah itu akan muncul bagian di tampilan Simulink itu, lalu pilih blank model. Setelah kita dipilih, lalu kita klik lagi di sana, pilih Simulink Library Browser. Dan nanti akan muncul Simulink Library Browser. Untuk lebih lanjutnya nanti akan mengawali input dengan pilih source, pilih step input, tekan lalu drag ke dalam percobaan, ditekan lalu dipindahkan ke dalam media percobaan. Kemudian pilih sync, lalu pilih grab dan scope, drag kembali. Selanjutnya pilih continuous, lalu pilih grid controller sebagai controller. Setelah itu masih pada continuous, pilih filter dan transfer function sebagai plan. Dan dari hasil tadi dinyatakan bahwa transfer functionnya itu S ditambah 4 dibagi dibagi apa ya? Dibagi 7S kuadrat ditambah 8S tambah 9.
yang nantinya ini diambil dari tadi diagram blok yang tadi sebelumnya gitu. Nah, mungkin untuk percobaan mengenai percobaan mengenai fungsi alih dan blok diagram dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Rifa Rojab yang sudah memaparkan materi pertama. Selanjutnya untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Cucu Sohyudin. Pada Cucu dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya kepada Hengki. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan saya Cucu Sohyudin dengan FPM 207002053. Di sini saya akan menjelaskan tentang transient response. Nah, jadi respon waktu sistem kendali ini terdiri dari transient dan steady state. Respons transient adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai keadaan akhir. Sedangkan steady state adalah kondisi keluaran sesudah habis respon transient hingga waktu relatif terhingga. Nah, adapun langkah-langkah percobaannya itu yang pertama kita harus membuka software MATLAB, kemudian pilih Simulink. Kemudian yang kedua, kita harus menyusun blok diagram pada Simulink dengan mencari pada Simulink library browser. Dan yang ketiga, kita pilih search. Kemudian pilih scene webs, kemudian drag dan drop pada file Simulink. Selanjutnya pilih continuous, pilih transfer function, kemudian drag and drop pada file Simulink tersebut ya. Kemudian yang kelima itu kemudian kita pilih scene, pilih scope, kemudian drag and drop pada file Simulink. Dan yang keenam, setelah itu sambungkan ketiga bagian tersebut ya menggunakan panahnya, dan kemudian kita klik scope-nya. Nah, kemudian run, nanti akan timbul ya seperti ini. Bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk sistemnya itu SS1, untuk yang paling bawah ini time second-nya itu 0 ya, amplitude juga 0 atau keadaan awal. Kemudian ada sistemnya SS1 dengan time second itu 2,64. Ini di peak ya. Untuk amplitudenya itu 0,515. Dan sistem SCS di keadaan yang stabil itu dengan time seconds-nya itu 9,92 dengan amplitudo 0,446. Ini hasil gambar lainnya. Kita bisa melihat pembacaan yang ada di sebelah kanan ini, di mana fungsi alihnya itu yaitu GS ya, dengan numeratornya itu adalah 14 dan denominatornya itu adalah 789. Fungsi selanjutnya yaitu SCS1 sama dengan TF number D untuk memanggil fungsi alihnya. Kemudian step SCS1 kiraan kita mendapatkan seperti yang dijelaskan oleh saudara Rival, SCS1 sama dengan 14 per 7S kuadrat ditambah 8S ditambah 9. Nah, hasil dari pembacaan yang ada di atas ini warna hitam, kita dapat melihat bahwa TR-nya, time response-nya itu 1,321 second. Kemudian TP, peak time-nya itu 5,187. Kemudian settling time atau TS-nya itu 9,92 second. Dan OS-nya itu sama dengan 19,88%. Nah, itu saja untuk presentasi kali ini yang dapat saya sampaikan mengenai transient response. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Cucu yang sudah memaparkan materi kedua. Untuk materi ketiga akan dipaparkan oleh Saudara Misbahun. Kepada Saudara Misbahun dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Misbahun Ramdhani. Saya akan melanjutkan membahas materi mengenai root locus. Root locus merupakan metode untuk menganalisis kestabilan suatu sistem terkendali
jarak, dan pengendali terdapat dalam lingkungan tertutup. Akar-akar persamaan karakteristik ini disebut kutub. Untuk kode program yang dipakai yaitu num sama dengan 1 dan 4 dan 7, 8, 9 seperti yang tadi, lalu ditambah G sama dengan TF num den, F1 sama dengan figur, R locus dalam kurung num den, S grid, lalu untuk selanjutnya K R sama dengan R logfind num den. Untuk melanjutkan gambar yaitu plot gambar ada G1 sama dengan series KG, kemudian ada GFS sama dengan feedback G1 1, lalu ada F2 sama dengan figur, lalu ada step dalam kurung GFS, dan terakhir grid on. Nah, setelah di-run maka mendapatkan hasil K itu sebagai gain atau bisa dikatakan kestabilan sama dengan 97,9666. Lalu ada R-nya yaitu min 7,7233. Lalu ada min 7,4148. Lalu untuk grafik window, K-nya sama dengan 97,9436 dan R-nya yaitu min 7,6772, min 7,4576. Lalu untuk yang terakhir, menunjukkan grafik gain. Nah, di sini merupakan hasil percobaan dari skrip yang digunakan tadi, yaitu mendapatkan gain 97,9 sama dengan pada command window tadi. Untuk polnya min 7,57, dampingnya 1, overshoot-nya 0%, dan frekuensinya 7,57. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Misbahun yang sudah memaparkan materi ketiga. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari 3 materi ini. Percobaan permodalan sistem kendali ini dibuat dengan langkah awal menentukan sistem angka yang akan dipakai. Adapun sistem angka yang dipakai dalam percobaan kali ini adalah numerator dan denominator, di mana numerator yang kami gunakan adalah 1 dan 4, dan denominator yang digunakan adalah 7, 8, dan 9. Dari angka-angka tersebut, digunakan fungsi EC1 sebagai perintah untuk memanggil transfer function. Selanjutnya, transfer function dibuat menjadi diagram blok. Percobaan selanjutnya adalah transient response, di mana percobaan tersebut kita mencari time response pada fungsi alih yang telah dibuat sebelumnya. Percobaan terakhir yaitu mencari gain dengan menggunakan metode root locus dengan menggunakan fungsi alih yang sama. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mencari gain atau kestabilan dari fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.